saya Rachel Gabriel dengan NIM 44432400067. Saya dari kelas 2A. Saya dari Universitas Sultan Agung-Tirtayasa, Prodi Ilmu Perikanan. Selamat pagi kepada Bapak Niko selaku dosen pengampu mata kuliah Ekologi Perairan. Di sini saya akan membuat video mini teaching yang berjudul Ekosistem Mangrove. Oke, yang pertama kita masuk ke definisi ekosistem mangrove. Mangrove biasa disebut dengan hutan bakau, di mana memiliki ciri khusus, yaitu lantai hutannya digenangi oleh air dan salinisasi juga fluktuasi permukaan air tersebut sangat dipengaruhi oleh pasang surut. Jadi maksud dari lantai hutan yang digenangi oleh air itu seperti yang ada di foto ini ya. Kalau teman-teman pernah main di pantai atau mengunjungi pulau-pulau, teman-teman akan melihat tumbuhan seperti ini dan tumbuhan inilah yang disebut mangrove. Kita masuk slide yang kedua. Ini akan dijelaskan apa itu ekosistem mangrove. Jadi ekosistem mangrove adalah ekosistem yang hidupnya itu ada di sepanjang pantai atau muara sungai. Penyebutan kata mangrove ini ada banyak ya. Ada yang menyebutnya itu hutan pantai, hutan pasang surut, mangrove, dan ada juga yang menyebutnya hutan bakau. Nah, kalau teman-teman ada yang nanya, bakau itu apa sih artinya? Nah, saya akan jelaskan di sini. Kalau bakau itu hanya digunakan untuk jenis dari marga Rhizopora. Nah, jenis-jenis mangrove ini ada banyak. Nah, penyebutan kata bakau ini hanya untuk yang di jenis Rhizopora. Nah, kalau istilah mangrove sendiri itu apa artinya? Mangrove itu adalah semua tumbuhan yang hidup di daerah sungai dan dipengaruhi oleh pasang air surut. Itulah artinya mangrove. Selanjutnya, saya akan membahas tentang karakteristik ekosistem mangrove. Mangrove memiliki 3 karakteristik yang utama. Yang pertama adalah ekosistem mangrove didominasi oleh pohon dan semak yang tahan terhadap air garam. Nah, mangrove ini mempunyai adaptasi khusus karena tumbuhan ini bisa hidup di paparan sinar matahari dan terkena air garam. Karakteristik yang kedua adalah ekosistem mangrove ini menjadi habitat bagi hewan lain. Contoh hewannya adalah seperti kepiting, udang, ikan, dan burung serta reptil-reptil. Nah, karakteristik yang terakhir yaitu ekosistem mangrove memiliki kondisi lingkungan yang unik dengan kadar air, salinitas, dan suhu yang bervariasi. Dan kondisi inilah yang membuat ekosistem mangrove itu disebut unik karena dia bisa bertahan di berbagai suhu, salinitas, dan kadar air. Kemudian saya akan membahas tentang bentuk adaptasi perakaran mangrove. Nah, kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya karena genangan air laut, kekeringan, perubahan salinitas, atau substrat yang berlumpur, itu mempengaruhi kehidupan mangrove. Peran akar ini sangat penting. Ada 2 akar dalam tumbuhan mangrove. Akar yang pertama itu akar nafas dan akar yang kedua itu adalah akar tunjang. Akar nafas itu muncul ketika permukaan substrat dalam kondisi yang miskin oksigen. Jadi kalau di daerah situ miskin oksigen, akar nafas ini akan muncul. Akar yang kedua yaitu akar tunjang. Akar tunjang ini tugasnya itu untuk menunjang tegaknya pohon agar tidak terkena ombak, hempasan ombak yang begitu keras. Jadi kedua akar ini sangat berfungsi untuk keberlangsungan hidup dari si mangrove tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan komponen mangrove. Di sini mangrove mempunyai 2 tipe. Yang pertama true mangrove atau yang biasa disebut dengan mangrove sejati. Tipe yang kedua yaitu mangrove associate atau disebut mangrove pendamping. Di mangrove sejati ini tumbuhannya itu mangrove semua, tidak ada tumbuhan lain. Sedangkan kalau di mangrove pendamping ini ada atau terdapat tumbuhan lain. Jadi tumbuhan lain dan mangrove saling berdampingan. Kalau di mangrove associate. Di sini juga saya menampilkan salah satu zonasi mangrove di Indonesia, dan ini beberapa jenis mangrove. Ada Avicennia, Rhizopora, Bruguiera, dan Nympha fruticans. Inilah contoh-contoh atau jenis daripada mangrove. Seperti yang saya sudah sebutkan di awal, karakteristik mangrove itu sebagai tempat habitat para hewan. Salah satunya adalah hewan ini, yaitu ikan glodok atau mudskipper. Dia hidup atau berhabitat di daerah tumbuhan mangrove. Nah, ikan ini memiliki mata yang terletak pada kepala dan tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk fokus yang baik di udara pada di air. Nah, ini contoh banget dia tumbuh di daerah mangrove. Nah, yang kedua, dia mempunyai sistem respirasi atau pernafasan. Ini juga mengalami adaptasi
yaitu dengan berkurangnya jumlah insang dan pernapasan disempurnakan dengan adanya kantung udara di dalam rongga mulut dan ruang insang. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi mangrove. Mangrove mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi fisik dan fungsi ekonomi. Di fungsi fisik ini yang pertama, yang paling penting yaitu menjaga garis pantai dan tebing sungai dari erosi atau abrasi agar tetap stabil. Nah, kenapa penanaman mangrove atau tumbuhan mangrove itu sangat penting, apalagi untuk masyarakat di daerah pesisir? Karena mangrove itu memiliki fungsi untuk menahan erosi dan abrasi, dan ini sangat penting sekali untuk keberlangsungan masyarakat yang hidup di daerah pesisir. Fungsi yang kedua yaitu mempercepat perluasan lahan, mengendalikan intrusi air laut, melindungi daerah belakang mangrove dari hempasan gelombang dan angin kencang. Nah, ini fungsinya ini sangat berkesinambungan pada fungsi yang pertama. Dan yang terakhir, mengolah bahan limbah organik. Nah, kita lanjut ke fungsi ekonomi. Ada 3 fungsi ekonomi. Yang pertama, penghasil kayu sebagai bahan bakar dan bangunan. Sebenarnya ini masih pro dan kontra, teman-teman, karena banyak sekali kayu-kayu yang bisa digunakan sebagai bahan bakar atau bangunan. Jadi tidak harus mangrove, tapi beberapa masyarakat menggunakan mangrove untuk bahan bakar dan bangunan. Kita lanjut yang kedua, memberikan hasil hutan bukan kayu seperti madu, obat-obatan, makanan, dan lain-lain. Nah, ini maksudnya ke sumber pangan untuk masyarakat yang di daerah pesisir. Yang ketiga, lahan untuk produksi pangan dan tujuan lain, transportasi, rekreasi, dan lain-lain. Nah, batang-batang mangrove ini bisa juga sebagai alat transportasi pada perairan yang digunakan pada masyarakat di daerah tersebut. Inilah beberapa fungsi daripada mangrove. Kalau tadi fungsi mangrove, kita di sini akan membahas ancaman dan tantangan pada ekosistem mangrove itu sendiri. Ada 3 ancaman. Yang pertama itu mangrove ditebang untuk berbagai keperluan seperti pembangunan, tambang, atau perkebunan. Nah, ini kita sering banget melihat ya bahwa mangrove ini bahkan tidak hanya mangrove, tumbuhan lain juga banyak yang ditebang untuk keperluan pribadi atau keperluan sendiri. Seperti yang sudah disebutkan, yaitu untuk bahan bangunan. Sekali lagi, banyak sekali kayu-kayu yang bisa digunakan untuk bahan bangunan, tetapi beberapa masyarakat masih menggunakan mangrove sebagai bahan bangunan, yang dimana itu menjadi salah satu ancaman bagi tumbuhan mangrove itu sendiri. Yang kedua, ada pencemaran air, laut, dan pesisir akibat limbah industri dan rumah tangga dapat merusak ekosistem mangrove. Sekali lagi, ketika air laut itu tercemar, bukan hanya mangrove yang terjadi ketidakstabilan, biota-biota yang di dalam perairan juga terjadi ketidakstabilan, yang dimana pencemaran air laut ini sangat berpengaruh baik untuk pertumbuhan mangrove itu sendiri atau pada ekosistem yang ada di dalam perairan. Nah, yang terakhir ada perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim dapat mengancam keberadaan hutan mangrove. Balik lagi, mangrove itu adalah tumbuhan yang rentan pada ombak besar. Kalau iklimnya itu menjadikan ombak yang di laut itu besar, keberlangsungan hidup mangrove juga akan terjadi ketidakstabilan karena mangrove bisa hancur atau kemungkinan terburuknya mangrove akan hanyut terbawa ombak. Kalau tadi saya sudah membahas tentang ancaman dan tantangan, di sini saya memiliki beberapa upaya untuk pelestarian ekosistem mangrove. Ada 3 upaya yang dapat aku atau kita semua lakukan. Yang pertama ada penanaman kembali hutan mangrove yang daerahnya itu telah terdegradasi. Jadi, saya mengikuti salah satu PKN yang ada di Untirta yang bernama Green Coast. Di situ saya dan teman-teman saya melakukan penanaman kembali tumbuhan mangrove di daerah Pulau Panjang. Itu terbukti efektif karena lokasi yang kami pilih itu ada di belakang SD, di belakang salah satu SD di Pulau Panjang. Nah, harapan kami semoga tumbuhan mangrove itu bisa berguna sebagai fungsi-fungsi yang sudah saya sebutkan di sebelumnya. Yang kedua itu adalah pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan. Jadi kalau ada mangrove yang sudah tumbuh baik, itu harus dikelola dengan benar agar mangrove yang baik agar bertumbuh semakin baik dan semakin luas. Jadi saya berharapnya warga-warga pesisir atau siapapun itu harus menjaga ekosistem mangrove dan tidak merusak apalagi mencemari wilayah mangrove. Yang ketiga ada pendidikan dan kesadaran masyarakat. Sebagai mahasiswa ilmu perikanan, kita
bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan mangrove di daerah pesisir, menjaga kualitas airnya dengan tidak mencemari, menjaga mangrove-nya untuk tidak menebang. Nah, ini juga harus ditingkatkan kesadarannya, baik itu masyarakat pesisir atau masyarakat di luar pesisir lainnya. Baik, kita masuk slide yang terakhir, yaitu terima kasih kepada Bapak Nicole karena telah mendengarkan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Kiranya ada kekurangan atau kelebihan, saya meminta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.